Suatu kali, Grant pernah menghabiskan uang sebesar $20.000 atau sekitar 300 juta rupiah hanya dalam semalam, untuk sang wanita tercinta. Bahkan untuk merayu Sylvie, Grant juga berbohong mengaku sebagai streamer video game, yang memiliki mobil dan rumah mewah. Pada suatu ketika, Chad Margaret dan Cody kaget bukan kepalang saat menerima hutang kartu kredit, dengan nilai total sekitar $150.000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Semua itu Grant lakukan hanya untuk Sylvie, seorang wanita yang bahkan belum pernah dia temui di dunia nyata. So, tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Kisah ini bermula pada sebuah keluarga yang tinggal di Florida, Amerika Serikat. Chad Amato adalah seorang apoteker sementara istrinya Margaret bekerja sebagai manajer operasi di sebuah perusahaan swasta. Pasangan ini menikah dan memiliki 3 putra bernama Jason, Cody, dan Grant, di mana Jason diketahui bahwa ia adalah anak yang diadopsi. Kehidupan keluarga Amato bisa dikatakan adalah keluarga lengkap yang sempurna. Mereka memiliki rumah besar, mobil mewah dan banyak uang. Tentang Jason, dia meninggalkan rumah pada usia 19 tahun untuk membangun hidupnya sendiri. Sementara itu, Cody dan Jason sudah dekat sejak kecil. Mereka berdua memiliki minat dan hobi yang sama untuk menghabiskan waktu bersama. Setelah SMA, Grant mengikuti jejak Cody untuk melanjutkan studinya di University of Central Florida, dalam bidang keperawatan pada tahun 2011, dan Grant berhasil memperoleh gelarnya. Pada tahun 2018 Grant yang saat itu berusia 29 tahun, ia dipecat dari tempat kerjanya di rumah sakit, karena kedapatan mencuri obat-obatan. Hal itu ternyata membuat Chad Margaret dan Cody sangat frustasi. Namun Grant beruntung, ketika tuduhan dalam kasusnya kemudian dibatalkan. Dari sini, momen kelam di kehidupan Grant pun dimulai. Saat ia menjadi seorang pengangguran, gairah hidupnya pun menurun. Pada saat yang sama, ayah dan ibunya terus mendorong agar Grant mau mencari pekerjaan lagi. Tapi desakan tersebut tidak pernah dipedulikan olehnya. Meski sering dimarahi, Grant yang menderita depresi tetap diberi uang jajan oleh kedua orang tuanya, termasuk Cody. Grant kala itu memiliki sebuah impian, ia ingin menjadi streamer video game yang sukses. Karena hal itu, ia banyak menghabiskan waktunya di depan komputer. Hingga pada suatu hari, Grant yang gabut pun berselancar di sebuah situs porno. Di situs itu, ia melihat seorang wanita bintang porno yang cantik dan seksi. Wanita tersebut berasal dari Bulgaria, bernama Sylvie. Seiring waktu, Grant yang sering mengunjungi situs bokep itu pun sering melihat atraksi Sylvie, yang membuatnya semakin jatuh cinta. Dan hal itu membuatnya semakin terobsesi dengan keseksian Sylvie. Perlu diketahui, bahwa Grant menyaksikan tubuh Sylvie yang menggoda itu ternyata tidak gratis. Dalam 1 jam ia harus mengeluarkan uang sebesar $600 atau sekitar 9 juta rupiah, hanya untuk melihat tubuh wanita seksi itu yang sedang beratraksi. Dalam semalam, Grant bahkan pernah menghabiskan uang sebesar $20.000 atau sekitar 300 juta rupiah. Diketahui Grant juga berbohong kepada Sylvie, ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang streamer video game, yang memiliki mobil dan rumah mewah. Pada suatu ketika, ayah, ibu dan kakaknya Cody kaget bukan kepalang, saat menerima hutang kartu kredit, dengan nilai total sekitar $150.000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Semua itu ia lakukan hanya untuk Sylvie, seorang wanita yang bahkan belum pernah ia temui di dunia nyata. Saat ini, keluarga Amato masih belum mengetahui tentang Sylvie. Karena melihat adiknya selalu di rumah, Cody pun mengajak Grant berlibur ke Jepang pada Desember tahun 2018, dengan harapan adiknya bisa kembali bersemangat untuk mencari kerja dan merubah jalan hidupnya. Namun Grant tetap saja membodohi dirinya sendiri. Di Jepang ia malah mencuri kartu kredit milik teman Cody, yang juga sedang berlibur dengannya. Sama seperti sebelumnya, Grant melakukan semua itu hanya untuk melihat tubuh seksi Sylvie. Cody yang mengetahui hal itu dengan wajah malu, ia harus meminta maaf kepada temannya tentang pencurian yang dilakukan oleh adiknya. Grant yang sudah kecanduan dan tidak pernah bertobat, membuat obsesinya pada Sylvie semakin menjadi-jadi. Bahkan ia mengulangi perbuatannya lagi, kali ini ia mencuri uang ratusan dolar dari kartu kredit bibinya. Ayahnya Chad yang tidak tahan lagi, kemudian mengirim Grant ke klinik rehabilitasi untuk tujuan pemulihan. Perawatan rehabilitasi tersebut akan berlangsung selama 60 hari,
Semuanya ditanggung oleh Cody, dengan biaya sebesar $15.000 atau sekitar 229 juta rupiah. Selama Grant tinggal di klinik rehabilitasi, sang ayah Chad dan Cody pun mencoba memeriksa komputer milik Grant. Di sanalah mereka berdua kemudian mengetahui tentang semuanya. Dengan cepat mereka pun menghubungi Sylvie dan mengungkapkan segalanya. Termasuk tentang kebohongan Grant tentang menjadi seorang streamer kaya. Hanya 2 minggu setelah menerima perawatan, Grant pun meninggalkan klinik rehabilitasi dengan mengatakan bahwa ia sudah kembali normal. Ayahnya yang kali ini lebih tegas, ia memperingatkan Grant untuk tidak mengulangi kebiasaan mencurinya. Ia diizinkan untuk tinggal bersamanya, dengan syarat tidak lagi memiliki akses internet, dan harus mencari pekerjaan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika ia tidak mematuhi perintah tersebut, Grant diminta untuk pergi meninggalkan rumah itu. Pada tanggal 24 Januari Grant akhirnya diusir oleh ayahnya Chad setelah diketahui bahwa ia masih berhubungan dengan Sylvie, melalui Twitter menggunakan telepon ibunya. Dan pada tanggal 25 Januari tahun 2019, polisi menerima telepon darurat dari rekan kerja Cody. Melalui telepon tersebut, Cody yang tak bisa dihubungi dikabarkan tidak masuk kerja. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi kemudian melakukan pemeriksaan ke rumah keluarga Chad Amato. Polisi yang baru saja tiba di rumah itu, langsung dibuat terkejut ketika ayah, ibu dan kakaknya Cody ditemukan tewas dengan luka tembak. Jasad ayahnya berada di dapur, dan jasad ibunya berada di ruang kantor, sedangkan jasad kakaknya Cody ditemukan tergeletak di dekat pintu garasi. Awalnya polisi menduga, bahwa kakaknya Cody diyakini sebagai pembunuh dengan teori, bahwa dia menembak mati ayah dan ibunya, sebelum ia mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ketiga korban diyakini telah dibunuh oleh orang lain. Setelah mereka tahu bahwa Grant tidak ada di rumah tersebut, petugas pun melakukan pencarian. Grant akhirnya ditangkap polisi keesokan harinya, dalam penggerebekan di sebuah hotel yang terletak di Orange County. Selama sesi interogasinya, Grant menceritakan semua masalahnya termasuk hubungannya dengan Sylvie. Namun dia membantah terlibat dalam pembunuhan keluarganya. Grant mengklaim bahwa Chad, Margaret dan Cody masih hidup ketika dia meninggalkan rumah. Ya, pernyataan Grant mungkin benar. Lagi pula tidak ada bukti forensik untuk menghubungkannya dengan pembunuhan itu. Jason juga dibawa ke ruang interogasi untuk menghadapi Grant, dengan harapan kakaknya mau membuat pengakuan. Sayangnya bukan itu masalahnya, karena Grant tetap pada pendiriannya bahwa dia bukan seorang pembunuh. Berdasarkan hasil otopsi, sang ibu Margaret yang diduga sebagai korban pertama, ia ditembak dari belakang saat sendirian di rumah. Kemudian ayahnya Chad dan kakaknya Cody menerima nasib yang sama, setelah mereka berdua baru saja pulang kerja. Grant yang ditahan akhirnya menerima 3 tuduhan pembunuhan. Setelah melakukan pembunuhan, ia diduga menghancurkan semua bukti yang ada, dan pada saat yang sama ia berhasil mencuri kartu kredit semua anggota keluarganya, untuk menghubungi Sylvie tercinta. Selama persidangan kasus tersebut, Grant dikabarkan tidak memberikan reaksi apapun, seolah-olah tidak ada tanda-tanda penyesalan dalam dirinya. Ketika diperlihatkan foto Sylvie, dia terlihat begitu bersemangat. Meskipun Grant mengaku tidak bersalah, dia tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sampai hari ini, Grant mempertahankan ketidakbersalahannya dalam kematian Chad, Margaret dan Cody. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa nonton bokep itu boleh, asal jangan berlebihan. Hahaha, canda guys. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan komen di bawah. Selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jalin silaturahmi jika kalian suka dengan channel ini dengan cara subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video lainnya. Salam BJ Story.